Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bersama Panaya ingin menyampaikan materi olahraga. Tentunya dalam hal ini seharusnya kelas 8 itu disampaikan Zoom meeting ya, namun karena kelas 8 hari ini sedang mengikuti AKM, maka kegiatan ini akan Bapak laksanakan dan nanti bisa kalian lihat di YouTube. Kemudian sholawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad serta keluarga, sahabat dan kita satu umatnya. Anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak tidak pernah bosan, tidak pernah lelah berkaitan dengan situasi kondisi saat sekarang, bahwa memang negara kita masih termasuk negara yang terkena COVID-19 ya. Tentunya Bapak selalu mengingatnya protokol kesehatan ya, karena ini ada 5. Sebelum sini juga Bapak perlu menyampaikan kepada kalian semua bahwasanya Pak Rohmat dengan Panaya, Pak Rohmat itu Panaya ngajar kelas berapa saja Pak? Kelas 8 A ya? A, B, sampai E. A sampai E. Nanti pada saatnya kita sudah belajar normal ya, kelas 8 A sampai dengan 8E yang ngajar Bapak Sunaya ya. Kemudian untuk kelas F sampai dengan Z yang ngajar Pak Rohmat. Makanya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita cepat terhindar dari yang namanya COVID-19 dan nanti kita akan ketemu belajar bersama. Bapak juga melihat kalian sendiri juga, kalian semuanya ya sudah rindu sekali dengan sekolah. Oke, mungkin untuk memulai berkaitan dengan protokol kesehatan mana ya? Yang pertama di sini biasa ya menjaga jarak, kemudian di sana ada menjaga kerumunan, kemudian apa lagi itu ya? Cuci Tangan, kemudian memakai masker dan membatasi mobilitas. Nah, ini berarti mobilitas itu jangan berkeliaran. Nah ini hal-hal yang umum ya, artinya Bapak tidak menyampaikan dengan secara rinci ya, bahwa kalian sudah memahami dari 1 tahun yang lalu, barangkali kita dengan pandemi ini sudah hampir 1 tahun lebih ya, 1 tahun lah. Oke, untuk itu Bapak akan menyampaikan berkaitan dengan materi olahraga secara global saja, secara umum gitu. Artinya nanti pada saatnya tugas-tugas itu akan Bapak berikan di evening ya. Nanti untuk yang pertama ya, kaitannya dengan materi olahraga yang diajarkan sekolah, diantaranya di situ ada atletik. Barangkali definisi daripada atletik itu sendiri dan cabang-cabang apa, materi apa saja yang diajarkan dalam atletik, kita akan tanya. Ya, untuk cabang atletik itu yaitu adalah nomor lari, lempar dan lompat ya. Di dalam nomor lari itu banyak macamnya, ada lari jarak pendek, lari jarak menengah dan lari jarak jauh. Di samping itu juga untuk nomor lompat ada lompat jauh, ada loncat tinggi, dan banyak lagi yang lainnya yang biasa diperlombakan seperti lompat tinggi jala ataupun lompat jangkit ya. Dan untuk nomor lempar ada lempar lembing, ada tolak peluru, Pak Rohmat ya, itu diantaranya untuk nomor-nomor cabang olahraga atletik ya. Dan untuk di sekolah biasanya yang biasa diajarkan yang ada di lingkungan sekolah masing-masing, terutama kalau di SMP 7 itu biasanya untuk nomor atletik atau cabang olahraga atletik yaitu lari jarak pendek. Lari jarak pendek itu adalah nanti diajarkan tentang start, ada start jongkok, start melayang, dan start berdiri. Di samping itu juga lari jarak pendek itu 100 meter yang biasa dipakai, dan lari jarak menengah yaitu biasanya di luar sekolah, yaitu di halaman masjid atau di luar di lingkaran masjid Nurul Amal ya, kalian nanti tahu sendiri ya di lingkungan sekolah SMP 7. Dan untuk nomor lompat biasanya dipakai adalah loncat tinggi dan lompat jauh ya. Bedanya lompat dan loncat, kalau lompat itu adalah lurus ke depan ya, kalau loncat naik dulu ke atas ya.
Itu diantaranya bedanya. Dan untuk nomor lempar biasanya ada cakram. ini aja modifikasi saja, ya, tidak melakukan langsung menggunakan alat yang sebenarnya, karena kita yang penting tekniknya, Pak Roman. Yang penting anak-anak tahu adalah teknik di dalam nomor lempar itu yang bagaimana. Itu saja Pak Roman untuk cabang olahraga atletik. Kita lanjutkan. Ya, untuk permainan ya. Ini permainan adalah salah satu cabang yang sudah masyarakat ya. Artinya kalau misalkan kita ambil contoh atau kita ambil secara garis besar, bahwasanya permainan itu hakikatnya dibagi menjadi dua ya. Ada yang menggunakan bola besar, ada yang menggunakan bola kecil ya. Nah, seperti halnya yang menggunakan bola besar, seperti halnya tadi yang disampaikan Pak Sigit, kaitannya dengan materi kelas 7 itu tentang bola basket ya. Ada voli, ada sepak bola, itu termasuk yang menggunakan bola besar ya. Kemudian yang menggunakan bola kecil, ada tenis meja, ada tenis lapang ya, bulu tangkis dan sejenisnya. Oleh karena itu kalian, Bapak menginginkan atau berharap kalian pandai-pandailah ya menyimak ya. Artinya paham dengan apa yang disampaikan dengan Pak Romat, dengan Pak Naya, dengan berlari lah istilahnya, menyampaikan beberapa materi. Nanti berikutnya tugas-tugas yang Bapak berikan tinggal kalian laksanakan ya. Dan jangan lupa itu ya, tugas-tugas semua dari olahraga, termasuk juga pelajaran yang lainnya tentunya. Seperti halnya permainan bola voli, itu permainan bola voli itu benar-benar permainan yang sudah bermasyarakat hampir di setiap RW yang ada di wilayah Kota Cirebon. Itu yang namanya lapangan bola voli itu ada Pak ya. Jadi benar-benar di sana ada, dan masyarakat juga sudah paham ya. Tentunya secara spesifik nanti Bapak akan menyampaikan bola voli itu dimainkan berapa orang, 6 misalnya, dibatasi dengan net ya, kemudian dengan ada serve, ada serven, ada blok dan sebagainya. Mudah-mudahan lah pada saatnya nanti kita praktek, kemudian kita ada pertemuan tatap muka ya. Makanya Bapak juga berharap nih di kesempatan yang baik ini, Bapak juga sekalian mengingatkan untuk anak-anak SMP Negeri 7 yang belum vaksin ya. Karena salah satu persyarat itu untuk bisa tatap muka itu siswa itu harus sudah vaksin Pak. Jadi silakan kalian aktif sendiri lah. Cari hari ini ada di rumah sakit Ciremai misalnya. Kalian silakan mendaftarkan diri di sana dengan sederhana saja. Kalian membawa nik atau kartu keluarga ya. Karena kemarin Bapak sudah berupaya maksimal ya di GCM ya, namun faktanya masih juga banyak. Seperti halnya Bapak sendiri ngajar sebagai wali kelas di pagi, masih ada 12 anak yang belum vaksin. Bapak berharap yang belumnya segera, termasuk juga di kelas yang lain. Mungkin itu dari permainan dari sebesarnya ya. Berikutnya silakan bintang. Senam, mana ya silakan. Ya, untuk senam ini ada senam yang menggunakan alat, ada yang tanpa menggunakan alat, ada senam lantai, ada senam kesegaran jasmani, ya itu diantaranya. Ya, yang kita lihat ini adalah senam-senam yang menggunakan alat yang sebelah sana ujungnya itu untuk senam yang diperlombakan di dalam cabang olahraga senam ya. Untuk kita biasanya menggunakan senam irama yang banyak sering digunakan, dan untuk anak-anak sekolah seperti kita SMP biasanya menggunakan senam lantai. Senam lantai seperti senam roll depan dan roll belakang ya, seperti handstand ya, dan juga untuk senam kekuatan seperti push up, sit up, back up dan yang lainnya ya. Itu diantaranya untuk di sekolah cabang olahraga senam yang diajarkan oleh Bapak. Itu saja. Kita lanjutkan untuk cabang olahraga yang lainnya. Bela diri. Bela diri. Untuk bela diri ya, untuk bela diri sesuai dengan namanya ya, artinya untuk membentengi diri kita, untuk membela diri kita. Tatkala kita punya kemampuan bela diri tentunya. Tentunya di sini juga ada pencaksilat ini. Pencaksilat itu salah satu cabang olahraga bela diri ya, hasil teman bangsa kita ya, bangsa Indonesia itu. Di antaranya pencaksilat ya. Kemudian ada taekwondo, ada tinju, ada
termasuk juga hanggar ya, dan jenis-jenisnya tentunya nanti yang ada di sekolah. Seperti halnya sekarang juga lagi di pertandingan taekwondo ya, itu secara virtual ya. Silakan Bapak juga sudah menanggapi beberapa orang yang Pak saya masuk ke SMP 7 pakai jalur prestasi ya, silakan ya, nanti kalian menghubungi Bu Cici atau Pak Sigit atau Pak Roman, Pak Naya ya, silakan kalian datang ke sekolah untuk bisa segera mendaftarkan diri. Ada yang dari taekwondo, barangkali ada yang dari pencaksilat ya. Jadi Bapak berharap juga dalam kesempatan ini untuk materi pencaksilat atau bela diri Pak Naya, tentunya di sini di sekolah tidak diajarkan ya, hanya diajarkan teorinya saja ya. Kemudian untuk prakteknya silakan kalian ikuti klub-klub yang ada ya, Bapak ekstrakurikuler ya di luar. Silakan nanti kalian bisa mengikuti taekwondo, bisa mengikuti karate, bisa gulat ya, silakan ya. Mudah-mudahan nanti kita ke sana selesai pandeminya dan kemudian kita akan belajar tatap muka. Kemudian nanti kita akan mengadakan lagi barangkali nanti pemerintah kota ya untuk berkaitan dengan masalah pop kota ya. Silakan nanti kalian bisa berlaga di sana sesuai dengan sekolah kita ya, tentunya ya, bahwa SMP 7 juara ya. Bapak juga sangat berharap untuk anak-anak khususnya kelas 2 nih. Kelas 2 ini masa-masanya untuk berprestasi. Kalau kelas 9 barangkali sudah berpikir untuk ujian ya. Tapi silakan untuk kelas 8 ya, kalian raih prestasi setinggi mungkin ya. Mungkin itu. Lanjut. Ya, untuk cabang olahraga air ya, cabang olahraga air itu ada yang namanya polo air, ada yang namanya renang gaya, ada yang namanya selancar air, ada yang namanya senam air ya, senam indah ya. Ini contohnya senam indah ya. Ini renang gaya ya. Ada lagi dayung ya. Ini polo air, kita gambarnya. Ini selancar air ya. Ya, banyak yang lainnya. Ini mendayung. Dayung itu ada untuk beregu dan perorangan ya. Dan ini yang biasa di kita untuk anak-anak sekolah SMP itu biasanya dilakukan materi pelajarannya adalah renang gaya ya, renang gaya. Kalau untuk yang lainnya itu adalah untuk prestasi ya, yang tingkatnya tingkat istilahnya di atas dari SMP ya, seperti mendayung ya ataupun polo air. Kita belum bisa diajarkan, itu nanti ada di tingkat kota madya, tingkat daerah tingkat 2 kota dan atau kabupaten ya. Itu diantaranya untuk cabang olahraga air yang ada di negara kita. Sedikit mana ya, ada tambahan dari Pak Rahmat berkaitan dengan olahraga air. Ini untuk dayung sebelumnya dari pihak kota itu menyediakan tempat pelatihannya yaitu di pos 3 ya. Bapak pernah melihat di sana banyak sekali anak SMP yang di sekitar dengan dekat dengan laut, jalan SMP 10 ya. Ya, untuk ekskulnya. Untuk ekskulnya di sana ada Bu Suaini yang ngajar. Kemudian juga untuk olahraga gaya itu Bapak berharap kepada kalian yang mengikuti di klub gitu ya. Jangan sungkan, jangan malu-malu, silakan kalian sampaikan ke Bapak Ibu guru olahraga kalian yang bahwa kalian punya prestasi ya. Misalkan Pak saya ikut di Pak Roni, Pak saya ikut di Pak Yanto dan sebagainya. Pada saatnya nanti Bapak tidak susah untuk mencari ya, artinya sudah ada. Itu tentunya bisa kalian lakukan melalui klub-klub yang ada di Kota Cirebon. Lanjut. Nah ini terakhir ya, berkaitan dengan pelajaran kesehatan ya. Untuk dasar-dasarnya, kalau Pak Robat sering menyampaikan anak-anak itu lebih baik mencegah daripada mengobati, istilah olahraga yang disampaikan di sekolah. Artinya kalaupun juga penanganan, tentunya penanganan secara P3K saja, pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian berkaitan dengan kesehatan, di sini ada ditampilkan alat ya, alat kedokteran tentunya di sekolah tidak sampai sejauh itu. Namun di sekolah yang disampaikan itu berkaitan dengan olahraga, tentang kesehatan pribadi, kesehatan lingkungan, bagaimana cara memelihara diri kalian sendiri. Untuk siswa SMP tentunya sudah bisa ya, mana itu yang namanya kesehatan pribadi berkaitan dengan diri kalian sendiri. Bagaimana cara kalian mengurus rambut kalian, bagaimana cara mengurus
badan kalian dan seterusnya. Itu kalian Bapak yakin sudah bisa lah. Artinya untuk tingkat SMP bukannya mandi saja, misalkan masih kayak anak SD atau masih anak TK dimandiin, kalau nggak dimandi sama ibunya nggak mau mandi, kan itu tidak terjadi. Ya, kemudian berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan tentunya berkaitan dengan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Ya, silakan kalian jaga lingkungan kalian. Apabila kalian tidak rajin menjaganya, contohnya bersih-bersih, kemudian solokan, airnya mengalir atau tidak dan sebagainya. Untuk siswa SMP itu sudah bisa itu, sudah bisa, artinya sudah bisa untuk berpartisipasi ke arah sana. Kalau kalian mandi itu airnya larinya kemana? Jangan sampai airnya lari ke tetangga atau gimana. Nah ini untuk siswa SMP harus bisa. Kemudian juga berkaitan mengenal berbagai macam obat tradisional, mungkin itu akan diajarkan juga ya. Biar kalian itu paham ya, macam-macam obat tradisional dan seterusnya. Jadi kesehatan yang diajarkan di sekolah, khusus di SMP, mungkin hanya teknik hanya dasar-dasarnya saja Pak ya. Namun secara detailnya ya mungkin nanti juga lah pada saatnya pembelajaran tatap muka ya, nanti secara spesifik. Kalau misalkan Pak Rahmat itu akan menyampaikan berkaitan dengan masalah obat tradisional, mungkin Bapak akan menyampaikan secara mendalam, ini secara garis besar saja. Nanti lebih lanjutnya kita ikuti di itu ya, di learning ya, untuk soal-soal yang nanti akan Bapak buat dengan Banaya. Ya, tambahan untuk kesehatan, seperti kita kalau anak-anak kalau habis olahraga, kadang-kadang anak-anak itu Pak Rahmat itu habis olahraga kaosnya masih dirangkap dengan baju. Nah ini berarti tidak menjaga kesehatan pribadi. Itu karena habis olahraga itu banyak keringat itu kan istilahnya nanti membuat kotor ke badannya, menimbulkan suatu penyakit. Kalau habis olahraga, diusahakan itu bajunya dilepas, diganti pakai baju seragam. Jangan dirangkap dengan baju olahraga. Itu biasanya kalian kadang-kadang habis olahraga langsung pakai dirangkap dengan baju seragam. Terus yang untuk lingkungan, seperti di kelas ada tugas piket, kita sapu yang bersih supaya lingkungan di kelas itu menjadi bersih dan sehat. Itu diantaranya. Oke, mungkin untuk materi olahraga hari ini ya, kelas 8A sampai dengan J ya, Bapak dengan Banaya secara maraton menyampaikan materi ya, tentunya masih banyak sekali kekurangannya. Dan mudah-mudahan nanti kalian setelah selesai menggunakan KKM ya, kalian juga bisa buka di YouTube ya, kemudian kalian simak dan silakan nanti tugas-tugasnya akan menyusul tentunya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.